ia terus bergulat hebat. Malam itu sampai ia benar-benar terkulai lemas. Entah berapa lama ia melakukan dengan Nyi Ratu. Sampai akhirnya ia tak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian, saat kesadarannya kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Sarji sendiri, tak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi meninggalkannya. Menjelang pagi, ia sudah mulai benar-benar pulih dan sadar. Sarji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Sarji mulai bangun dan duduk. Matanya langsung melihat uang dan lempengan emas berserakan di atas spraynya bercampur keringat dan bunga. Setelah melihat dengan seksama kenyataan di dalam kamar, Sarji mulai senyum-senyum sendiri. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku kaya. Aku kaya. Teriaknya dengan menaburkan ke atas beberapa kepingan emas dan uang dari ranjangnya. Usai euforia di dalam kamar sendirian, dengan cepat Sarji mengumpulkan uang dan emas di kantong kain yang sudah disiapkan sebelumnya dan memasukkan ke dalam tas ransel. Kemudian, ia keluar kamar dengan wajah bahagia, tapi badan masih lemas. Sarji langsung menemui istrinya di dapur dan menciumnya. Ia merasa bahagia pagi itu. Dengan cepat, ia memberi sejumlah uang kepada istri tercintanya. Setelah itu, ia mandi berganti baju. Ia bersiap untuk menjual emas-emas yang ia dapat dengan cepat. Karena khawatir emas-emas itu akan hilang dengan sendirinya. Belakang rumah, tepat di bawah pohon keres, Udin di pagi hari yang cerah sudah duduk santai karena tidak ada kerjaan. Sementara temannya Sarji datang menghampirinya. "Din, ayo ikut aku," ajak Sarji. "Kemana, Ji? Pagi-pagi begini?" jawab Udin. "Sudahlah, pokoknya ikut aku," paksa Sarji. "Males, Ji ya, kalau tidak jelas," jawab Udin lagi. "Ini, Din, ayo jual emas," kata Sarji dengan menunjukkan isi tasnya. "Kamu beneran, Ji, mau jual emas?" jawab Udin dengan mata terbelalak karena kaget. "Makanya, ayo cepetan," kata Sarji. Iya, ayo, tapi jangan lupa Ji bagianku," ucap Udin. Iya, tenang saja Din," kata Sarji. Pagi itu mereka bergegas berangkat ke juragan toko emas yang berada di kota. Mereka membawa sepeda ontel penuh karat. Karena sepeda itu kendaraan satu-satunya yang dimiliki Udin, dan Sarji dibonceng di belakangnya. Jarak ditempuh memang jauh, sampai nafas Udin tersengal-sengal, meski jalan sebagian sudah beraspal. Sampai di tempat sang juragan, pembeli emas itu tidak mempertanyakan dan curiga dari mana asal emas tersebut. Juragan emas dengan cepat juga langsung menghitung dan membayar kepada Sarji dengan uang cash. Sarji yang senang bukan kepalang, langsung memasukkan uangnya di tas rangselnya. Dirasa transaksi sudah selesai, ia mengajak Udin dengan cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat showroom sepeda motor. Merasa sudah punya uang, akhirnya ia mampir dan membelikan motor dari hasil penjualan emasnya. Sarji pulang dengan membawa motor perdananya, sedangkan Udin tetap mengayuh sepedanya sampai ke rumah. Udin yang merasa dapat bagian, setelah menaruh sepedanya di rumah, ia langsung ke rumah Sarji.
Udin dengan cepat langsung duduk di ruangan tamu Sarji sambil menunggu temannya keluar dari kamar. Waktu pintu kamar terbuka, terlihat wajah Sarji dan senyumannya bahagia mengembang. "Ji, bagianku mana?" tanya Udin yang sudah tidak sabar. "Oh iya, sebentar Din, tunggu dulu," jawab Sarji. Sarji kembali masuk ke dalam kamar mengambil uang dan keluar memberikan uang kepada Udin. Tapi bagiannya setelah dipotong hutang kemarin, dengan wajah sumringah, Udin berjalan cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat ayah Sarji, sebut saja Pak Dekarto. Ia sedang meringis kesakitan, memegangi kakinya di bawah pohon keres. Udin pun menghampirinya. "Kenapa Pak De? Ada apa?" tanya Udin. "Kakiku digigit ular, Din," jawab Pak Dekarto yang meringis menahan sakit. "Loh, kok bisa deh? Digigit di mana?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto. "Waktu jalan lewat belakang rumahku tadi, Din. Di rumput-rumput sebelah itu," jawab Pak Dekarto dengan menunjukkan tempat di mana ia digigit ular pertama kali. "Oh, mana deh yang digigit?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto. Udin mengamati pelan-pelan dan seksama, tapi tidak ada bekas apapun di kaki kanannya. "Kok tidak ada bekas gigitannya ular deh?" jawab Udin yang masih memegangi kaki kanannya Pak Dekarto. "Ya tidak tahu, Din. Aku tadi langsung berjingkat, kaget waktu digigit. Terus aku sekilas melihat ularnya lari cepat ke selatan, tapi belum sempat mengejar, ularnya sudah hilang," jawab Pak Dekarto. Menantu Pak Dekarto dari belakang rumah, Sarji muncul. Matanya memandang mertuanya kesakitan. Dengan cepat, dia mendatangi Udin dan Pak Dekarto. Saat istri Sarji sampai di tempat Pak Dekarto kesakitan, Udin langsung menceritakan kejadiannya. Sore itu, istri Sarji langsung menuntun mertuanya masuk ke dalam rumah. Dan selang beberapa saat, Sarji yang mengetahui hal ini, ia langsung mengantarkan ayahnya berobat ke dokter. Udin pun langsung pulang ke rumah dengan membawa uang banyak. Ia langsung memberikan uang itu kepada istrinya. Hari bahagia buat Udin malam itu. Sedikit hutang bisa tertutup, dan ketiga anaknya bisa makan enak pagi harinya. Pagi kenyataan yang tidak sesuai harapan Udin. Teriakan dan tangis histeris terdengar kencang dari belakang rumahnya, tepatnya dari rumah Sarji. Udin yang sudah bangun langsung berlari bersama istri dan anak-anaknya menuju rumah Sarji. Kenyataan pahit yang ia lihat, Pak Dekarto sudah terbaring membujur kaku di kamarnya. Ia dan istri Sarji menangis di sampingnya, sedang Sarji hanya tertunduk lesu di pintu kamar. "Mulai kapan tidak adanya bapak kamu, Ci?" tanya Udin. "Tidak tahu aku, Din. Tadi malam orangnya langsung tidur sehabis minum obat dari dokter. Tapi ibu habis subuh sudah langsung berteriak serta menangis memanggil-manggil bapak dari dalam kamar," jelas Sarji dengan mata berkaca-kaca. "Yang sabar, Ji," kata Udin dengan menepuk-nepuk pundak Sarji. "Iya, Din," jawab Sarji. "Din, tolong panggilkan kakakmu yang pemuka agama, biar cepat dirawat bapakku ini," pinta Sarji. Udin hanya mengangguk pelan. Ia langsung bergegas menuju pemuka agama di kampungnya yang berada di ujung pertigaan desa. Setelah sampai dan memberitahukan kepada pemuka agama, Udin mengumumkan berita duka kematian ayahnya Sarji di masjid. Jam 8 pagi, semua warga dan sanak saudara Pak Dekarto berdatangan ke rumah Sarji. Warga mulai memenuhi sekitar rumah Sarji karena ayahnya yang meninggal tiba-tiba. Tapi kematian Pak Dekarto waktu itu masih dirasa wajar oleh masyarakat. Hal itu masih umum di sekitar lingkungan kampung Sarji. Jam 9 pagi, jenazah Pak Dekarto dimandikan. Selanjutnya, dirawat dan siap untuk disolati. Saat jenazah masih di rumah Sarji, banyak warga ikut mensolatinya. Sebab Pak Dekarto sendiri di desa terkenal orangnya baik dan rajin beribadah. Jadi wajar banyak yang ikut mensolatinya. Setengah jam kemudian, para pria dan sebagian keluarga Sarji mengantarkan jenazah Pak Dekarto ke pemakaman untuk menguburnya. Beberapa saat acara pemakaman selesai,
Udin dan kakaknya berjalan keluar pemakaman. "Kak, aku takut ikut berguru di tempatnya Sarji," pinta Udin. "Di mana, Din?" tanya kakak Udin. "Di Gunung Selatan, Kak," jawab Udin. "Tidak usah aneh-aneh, Din. Kamu adikku satu-satunya. Kamu kan ya sudah ikut berguru di Kiai Sofyan. Apa belum cukup?" jelas kakak Udin. "Gimana, Kak ya? Aku ya ingin kaya, terus menutup cepat utang-utangku," jelas Udin memelas. "Sabar, Din. Pelan-pelan saja. Kerja yang benar. Awas, jangan macam-macam kamu," ancam kakak Udin. "Ya sudahlah, Kak, kalau begitu. Tapi seumpama aku ikut kerja di tempat Sarji, tidak apa-apa kan, Kak?" tawar Udin. "Iya, nggak apa-apa, Din. Yang penting kerja beneran dan halal," kata kakak Udin. "Ya sudah, Kak, kalau begitu terima kasih," jawab Udin pasrah karena harus patuh kepada sang kakaknya. Hari itu ditutup dengan kesedihan mendalam bagi keluarga Sarji. Udin dan kakaknya pulang ke rumah masing-masing. Seperti pada umumnya, setelah ada orang meninggal di kampung, sehabis maghrib acara keagamaan diadakan di rumah duka. Malam itu, Udin membantu keluarga Sarji dengan mulai menyiapkan perlengkapan acara sampai beres-beres selepas acara keagamaan, serta duduk sejenak ikut menemani dan menemui tamu-tamu Sarji yang datang di malam hari. Sekitar jam 12 malam, ia pulang untuk tidur. Dikarenakan ketiga anaknya tidur satu ranjang bersama istrinya, Udin memutuskan untuk tidur sendirian. Udin merebahkan tubuhnya di kursi bambu panjang yang berada di ruang tamu. Malam itu, Udin yang baru beberapa jam memejamkan mata bermimpi bertemu Pak Dekarto. Udin melihat Pak Dekarto sendirian di tanah lapang yang luas dan sepi. Ia yang masih terbungkus kain kafan sedang dililit ular hitam dan besar. Suara rintihan dan jeritan kesakitan seakan memenuhi padang yang luas itu. "Din, tolongin Pak Didin," pinta dan tangis Pak Dekarto yang menyedihkan. Dan suara tulang-tulangnya seperti remuk dililit dengan kencang oleh ular hitam besar itu. Udin hanya terdiam. Dia tidak bisa melakukan apapun. Seluruh tubuhnya terasa tak bisa bergerak sedikit pun. Jantungnya mulai berdegup kencang, serta bibirnya bergetar. "Pak De, Pak De!" Tangannya mencoba bergerak, dan kakinya juga ikut mulai berjalan. Perlahan, tangan Udin mau meraih tubuh Pak Dekarto yang terlilit ular besar. Mas, bangun, bangun!" Suara istri Udin yang membangunkannya. Udin langsung membuka mata dan duduk. Keringat dingin mulai mengucur dari sela-sela kulitnya. Nafasnya masih ngos-ngosan, perlahan ditenangkan oleh istrinya. Udin hanya duduk termenung, dengan tatapan kosong ke bawah. Ia merasa Pak Dekarto sangat nyata dilihatnya barusan. Istrinya Udin berjalan ke dapur mengambil segelas air dan memberikan kepada Udin. Tangan istrinya mulai meminumkan dengan pelan air putih itu sampai habis. "Sebenarnya mimpi apa, Pak? Kok sampai berteriak-teriak panggil Pak D? Sampai kaget aku, Pak," tanya istri Udin. "Aku mimpi Pak Dekarto dililit ular besar, Bu," kata Udin dengan raut muka yang sedih dan takut. "Yang benar, Pak," saut istri Udin. "Iya, Bu, benar." Setelah ketegangan dan kesadaran Udin pulih, ia menceritakan mimpinya secara detail kepada istrinya. Tapi istrinya menanggapi dengan tenang. "Bunganya tidur itu, Pak. Perbanyak istighfar, Pak, nyebut," pinta istri Udin. Malam itu seusai bermimpi, Udin, istrinya, duduk berdua di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Udin disuruh istrinya untuk sholat malam. Udin pun mengikuti perintah istrinya. Waktu sholat, Udin masih teringat jelas dalam pikirannya tentang permintaan Pak Dekarto. Hingga pagi menjelang, Udin masih duduk terjaga di atas sajadah dan tetap terdiam dalam kamarnya. Padahal, istri Udin sendiri sudah sibuk di dapur sehabis subuh untuk menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah.
ketiga anak Udin juga sudah selesai mandi dan sudah siap pergi bersekolah. Rumah Udin semakin sepi. Ketika anak-anaknya pergi bersekolah, kelambu kamar Udin tersibak dan terbuka oleh tangannya. Langkah kaki Udin keluar menuju belakang rumah. Dalam perjalanannya melewati dapur, ia tidak memperhatikan apapun yang berada di rumah. Udin langsung duduk di kursi kayu di bawah pohon keres dengan tatapan kosong dan perasaan gelisah. Tak berapa lama, Sarji dari belakang rumahnya datang menghampirinya seperti biasa. "Ada apa, Din?" tanya Sarji yang mengagetkan Udin di tengah lamunannya. "Tidak ada apa-apa, Ji," jawab Udin yang mulai reda rasa gelisahnya. "Tidak biasanya kamu seperti ini, Din," serga Sarji yang tidak percaya atas gerak-gerik dan ekspresi wajah Udin. Lama terdiam, perlahan bibir Udin mulai menceritakan mimpinya semalam kepada Sarji. Sedangkan Sarji yang duduk di sampingnya mengamati dan memperhatikan penjelasan Udin dengan serius. Di akhir cerita, Udin menoleh kepada Sarji yang masih di sampingnya. "Gimana, Ji, menurut kamu?" tanya Udin serius. "Ya, anggap saja bunganya tidur, Din. Toh, bapakku sudah tidak ada. Jangan diingat-ingat terus." Udin kembali diam karena jawaban yang didapat sama dengan jawaban istrinya. Merasa belum puas dan kecewa atas jawaban yang didapat pagi hari, Udin tanpa pamit kepada Sarji serta istrinya, ia langsung pergi ke temannya yang lain untuk menanyakan pekerjaan baru. Ia bermaksud untuk mencari pekerjaan dengan tujuan utamanya adalah untuk menutup hutang yang sudah membelit pedih dan menghilangkan kenangan mimpi bersama Pak Dekarto. 3 hari selanjutnya, akhirnya Udin dipanggil temannya untuk bekerja meski sebagai kuli pasar. Meski penghasilannya masih dibilang kurang dari cukup dalam sehari, tetapi ia jalani daripada tidak ada pemasukan sama sekali. Kegiatan keagamaan di rumah Sarji terus berlanjut sampai 7 hari. Hari ke-7, seperti biasa, di sore hari selepas dari pasar, sekitar jam 5, Udin membantu mempersiapkan perlengkapan dan ikut acara keagamaan selepas maghrib. Malam hari ke-7, Udin pulang larut lagi. Ia langsung tidur di kamarnya bersama istrinya. Sekitar jam 3 dini hari, ia terbangun karena ia sudah tak tahan ingin buang air. Kaki Udin berjalan dengan cepat menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah. Letaknya kamar mandinya kebetulan terpisah dari rumah utama. Udin berjalan melewati dapur dan membuka daun pintunya dengan cepat. Ia berjalan tanpa memperhatikan keadaan sekitar sama sekali karena sudah tak tahan lagi menahan untuk buang air kecil. Selesai dari kamar mandi, dengan kesadarannya sudah pulih 100%, ia berjalan masuk ke rumah dengan pelan. Tak sengaja, kepalanya menoleh ke arah pohon keres yang menjadi tempat favoritnya selama ini. Dari sorot sinar kuning belakang rumah, Udin dan Sarji saling bertemu. Nampak sosok Pak Dekarto duduk sendirian dengan wajah menghitam, hidung masih tersumpal kapas, bibir pucat, dan kain kafannya sangat lusuh kecoklatan. Keadaan Pak Dekarto yang berdiri menatap Udin sudah menjadi pocong. Kondisi di seluruh tubuhnya terlihat seperti habis tercabik-cabik sesuatu yang tajam. Seluruh kain kafannya terkoyak dengan kain yang lusuh serta mengeluarkan darah, bau amis dan busuk. Melihat kondisi Pak Dekarto yang menyeramkan, Udin langsung berlari cepat kembali ke rumahnya. Brak! Suara pintu dapur yang dibanting Udin tanpa menguncinya kembali. Ia berlari secepat kuda serta membacakan doa sebisa-bisanya. Sampai di kamar, sempat mengunci daun pintu kamarnya yang terbuat dari triplek. Sampai di kamar, Udin langsung membantingkan tubuhnya di ranjang. Tubuh Udin tidur tertelungkup, ikut berdesakan dengan istri dan anaknya tanpa ada kata yang terucap. Istri dan anak-anak Udin pun tak ada yang terbangun atas desakan tubuh Udin. Hanya gerakan, tak sadar, anaknya yang memeluknya dari samping. Samar-samar dari belakang rumah Udin, ada yang memanggil, "Din."
Udin, Udin, ini Pak Dile. Tolong Pak Dile, tolong Pak D. Suara panggilan itu. Udin pun tak menghiraukan panggilan itu, karena ia sadar Pak Dekarto sudah meninggal. Dalam ketakutan sendirian, ia langsung menutup telinganya dengan bantal rapat-rapat. Meski rasa sesak di dada dan bernafas sulit, ia tetap membaca doa atau kalimat apapun sebisanya karena takut. Brek! Suara pintu dapur Udin yang terbanting dan melambai karena belum terkunci. Hembusan angin yang kencang dari dapurnya tiba-tiba ikut masuk ke dalam kamar Udin, melewati sela-sela pintu kamarnya. Udin yang ketakutan tetap berusaha tidur dan membaca doa sebisanya, sampai akhirnya ia tertidur dalam ketakutan. Pagi harinya, Udin bangun paling akhir. Udin langsung berjalan ke setiap sudut rumah, mencari dan memeriksa keberadaan istrinya. Sampai akhirnya, Udin menemukan istrinya berjalan masuk dari depan rumah. Istrinya Udin habis mengantar anaknya sekolah dan belanja di warung. Saat istrinya baru berjalan melewati ruang tamu, Udin langsung menghampiri istrinya dan menceritakan yang dia alami tadi malam. Belum selesai Udin bercerita, "Alah Pak, pagi-pagi cerita hantu Pak Dekarto lagi. Sudah cepat berangkat kerja dulu sana Pak, sudah siang ini," jawab istri Udin yang kesal dan mengomel tak jelas. Pada dasarnya, istri Udin tidak mempercayai hal semacam itu dalam hidupnya. Dengan sedikit amarah, istrinya Udin meminta untuk banyak-banyak berdoa. Tanpa banyak kata, Udin langsung mandi dan berkemas. Tanpa sarapan pagi, ia langsung menuju pasar. Kuli panggul waktu itu memang banyak saingan. Jadi untuk hari itu pun, Udin tidak mendapat jatah untuk membawa barang. Karena Udin juga berangkatnya sudah siang. Dengan langkah sedih, Udin bukannya pulang, malah pergi ke warung langganan. Ia kembali mencatat hutangnya, dan tak peduli berapa banyak lagi hutangnya sudah menumpuk. Sedang para pengunjungnya yang lain tahu akan keadaan Udin, memandangnya dengan tatapan sinis. Tapi Udin tak memperdulikan bisikan dan pandangan miring terhadapnya. Karena di sisi lain, pikiran Udin sudah berat dan kalut. Ia hanya ingin sejenak melepas kepenatan dalam hidupnya di warung kesayangan. Saat baru duduk di dalam warung, kakaknya yang sebagai pemuka agama datang, yang lewat depan warung, langsung menghampirinya karena tahu ada adiknya yang duduk menyendiri di dalam. Setelah bersalaman dan menanyakan kabar, tanpa basa-basi, Udin langsung menceritakan kejadian yang dialami semalam. Udin siang itu yang masih sedikit takut, langsung diberi doa oleh kakaknya agar tidak diganggu lagi sama hantu Pak Dekarto. Dengan kesibukan kakaknya itu, ia tidak bisa lama-lama menemani adiknya di warung. Siang itu juga, kakaknya Udin yang sudah ada janji dengan warga memutuskan beranjak pergi, meninggalkan Udin duduk sendirian. Sekian lama dia duduk selonjoran sendirian dan bermain angan-angannya bersama rokoknya sisa semalam tinggal separuh. Waktu siang beranjak ke sore hari, teman karibnya datang menyusulnya ke warung. Udin masih terdiam sendiri dalam lamunannya. Tiba-tiba, Udin dikagetkan tepukan tangan di pundaknya. "Kenapa kamu, Din? Ngelamun saja?" tanya Sarji yang ikut duduk di sampingnya. Kamu, Ci, mengagetkan saja," jawab Udin yang mulai membenarkan posisi duduknya dari selonjornya. "Dari mana kamu?" tanya Udin. "Dari nyariin kamu, Din," jawab Sarji. "Memang kamu, kalau tidak ketemu saya sehari saja kangen ya?" goda Udin dengan kesal. Bisa saja kamu ini, Din," jawab Sarji bahagia. Obrolan mereka pun berlanjut. Sarji tahu apa yang dipikirkan Udin. "Sudah, tenang saja. Kalau butuh uang, bicara saja. Jangan seperti ini," pinta Sarji. Iya, Ci, iya," jawab Udin. Sarji sore itu menghibur Udin. Candaan Sarji yang jenaka membuat Udin sendiri cukup terhibur dan melupakan beban hidupnya. Tapi di saat kebersamaan yang akrab itu,
Udin enggan untuk menceritakan kejadian semalam kepada Sarji. Khawatir Sarji akan berburuk sangka kepadanya. Selanjutnya, Udin dan Sarji melanjutkan canda tawa sampai sore hari. Menjelang maghrib, mereka pulang bersama ke rumah. Sarji yang membayar makan dan minumannya Udin. Saat sampai di rumah, tak lupa Sarji membantu Udin lagi dengan memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan keluarga Udin. Hari berganti minggu, Udin sudah tidak mendapatkan gangguan lagi dari hantu Pak Dekarto. Bulan purnama kedua datang menyambut. Sarji melakukan hal seperti malam purnama pertama dengan Nyi Ratu Blorong. Paginya juga, ia pergi menjual hasil jerih payahnya tetap bersama Udin. Setelah mendapatkan uang, Sarji juga memberikan bagian kepada Udin, meski tambah sedikit bagiannya. Hari terus berjalan. Di saat menjelang 40 harinya Pak Dekarto, pagi yang masih buta, Ronald datang ke rumah Sarji. Seperti biasa, ia bertemu kepada kawan seperguruannya yang menagih uang kepada Sarji. Si tuan rumah sendiri pun sudah menyiapkan sejumlah uang untuk melunasi hutangnya kepada Ronald. Bahkan dalam 2 bulan, Sarji sudah mampu melunasi hutang-hutangnya di tempat lain. Pagi itu transaksi berjalan lancar. Pembayaran hutang diterima Ronald dengan senang hati. Ronald sendiri mengajak bercengkerama dengan Sarji di ruang tamunya setelah melihat temannya yang sudah berhasil. Kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung. Matahari mulai meninggi. Sinarnya ikut masuk menerangi ruang tamu Sarji. Ronald melihat kedatangan tamu masuk ke rumah Sarji. Semakin siang semakin banyak yang datang. Dengan rasa semakin penasaran, ia bertanya kepada Sarji. "Ada apa, Ci? Kok orang-orang pada berdatangan?" kata Ronald. "Oh, orang-orang itu mau membantu buat acara 40 harinya Bapak," jawab Sarji dengan tenang. "Loh, Bapak kamu kenapa, Ci?" tanya Ronald penasaran. "Bapakku meninggal, Nal," jawab Sarji mulai sedih. "Kok tidak bilang dari tadi kamu?" tegas Ronald. "Alah, buat apa, Nal? Yang penting kamu sekarang sudah tahu sendiri kan, sudah beres," kata Sarji. "Sama, Ci, istriku habis meninggal. Kemarin habis 7 harinya," kata Ronald serta menekuk wajahnya ke bawah. "Masa, Nal?" tanya Sarji kaget. "Erna istrimu itu meninggal. Kenapa, Nal?" Cerocos Sarji. "Ya, kecelakaan, Ci," jawab Ronald singkat. Selanjutnya, Ronald menjelaskan panjang lebar dengan detail perihal kronologi istrinya Ronald meninggal. Sedangkan Sarji menyambung cerita Ronald dengan cerita bapaknya sendiri yang meninggal. Mereka berdua merasa sedih karena ada kesamaan dalam nasib yang hampir bersamaan. Tapi ada sesuatu hal dari Sarji dan Ronald yang masing-masing disembunyikan. Mereka pun tak mau terbuka seutuhnya tentang masalah kematian anggota keluarganya. Di akhir pertemuan, Ronald menawarkan kerjasama kepada Sarji untuk usaha. Perlahan, Ronald membujuk Sarji melakukan hal itu agar kekayaan Sarji yang didapat secara singkat dari Nyi Ratu tidak menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat. Sarji yang habis mendengar tawaran Ronald tanpa pikir panjang mengiyakan kerjasama tersebut. Ia berpikir ada benarnya juga pendapat dan tawaran Ronald. Mereka berdua sepakat kerjasama akan dimulai minggu depan karena Sarji sendiri sudah punya gambaran toko dan gudang yang siap disewa. Besoknya, Sarji mengajak Udin pergi untuk menemui serta bernegosiasi dengan pemilik toko dan gudang. Setelah bertemu di rumah pemiliknya, perdebatan panjang tawar-menawar sewa antara Sarji dan pemilik sangat lama. Sampai akhirnya, sore hari kesepakatan tercapai. Udin yang masih kerja kuli panggul di pasar ditunjuk oleh Sarji untuk mengelola usaha tersebut. Dengan senang hati, Udin menerimanya dan pensiun jadi kuli panggul hari itu juga. Keesokan hari, Udin membersihkan toko dan gudang dibantu para pekerja lain. Sarji sendiri pergi bersama Ronald untuk belanja mengisi toko dan gudangnya.
sebagian isi toko Sarji barangnya dipasok oleh Ronald, mulai besi, semen, cat, dan barang yang bersifat fabrikasi. Tak begitu lama, toko Sarji seminggu kemudian dibuka. Di awal pembukaan langsung ramai pengunjung, karena toko Sarji terbilang besar. Karena juga di tempat Sarji masih jarang toko bangunan yang serba lengkap serta tempatnya yang terbilang strategis. Usaha yang pada awalnya hanya sebagai topeng dengan berjalannya waktu, kini benar-benar berjalan di luar dugaan. Bulan demi bulan, purnama demi purnama telah dilewati Sarji. Pundi-pundi kekayaannya semakin meningkat pesat. Kebahagiaan di tahun pertama, keluarga Sarji semakin terlihat, mulai dari merenovasi rumahnya dan membuat garasi kendaraan pribadinya yang besar serta mewah. Sarji juga membeli kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Begitu juga tanah-tanahnya semakin bertambah. Sarji juga membeli beberapa sawah di daerahnya. Dengan bertambahnya semua itu, Udin selaku orang kepercayaannya tetap mengelola semua harta Sarji. Menumpuknya beban Udin, gaji yang ia dapat juga semakin besar, sampai akhirnya ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dengan kesuksesan Sarji, sikap Udin selama itu juga tidak menaruh kecurigaan apapun kepadanya. Karena setahu Udin, selama ini Sarji masih bertingkah normal. Udin beranggapan bahwa Sarji selama itu hanya melakukan amalan yang dikasih Mbah Dirjo. Sedangkan kematian bapaknya Sarji sudah terlupakan oleh harta yang datang tiba-tiba serta melimpah. Tapi ibunya masih belum bisa melupakan Pak Dekarto, dan istri Sarji juga sampai saat itu juga masih belum dikaruniai seorang anak. Selepas bulan purnama ke-13, Ibu Sarji atau Bu Dekarto tidak seperti biasanya. Pagi hari, selepas sholat subuh, ia memasak di dapur sendirian. Bu Dekarto masak dengan semangat, entah apa yang menjadikannya demikian pagi itu. Pertama, Bude menanak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasi matang, Bu Dekarto mulai memasak sayur. Bu Dekarto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari es. Perlahan, dia duduk di bawah, bersiap mengupas kulit kentang. Ia dengan perlahan dan hati-hati mengupas, memotong wortel dan kentang kecil-kecil di atas telenan kayu. Di tengah kegiatannya memotong semua sayuran yang hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatanginya dari bawah sela-sela pintu di sampingnya. Spontan, Bu Dekarto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Bu Dekarto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mencincangnya jadi kecil-kecil, seperti potongan sayuran. Melihat ular kecil sudah mati, Bu Dekarto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera, ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuang di belakang rumahnya. Tepatnya, sampah ular itu masuk di rimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tak berapa lama, potongan-potongan ular memanjang, membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak bagian potongan, akhirnya menjadi ular kecil yang utuh, seperti sedia kala. Ular yang kembali hidup mendatangi Bu Dekarto dengan cepat di dapur. Di saat Bu Dekarto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tak sadar, di bawah kaki Bu Dekarto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Bu Dekarto kaget bukan kepalang. Karena hal aneh terjadi di depan matanya begitu banyak ular di lantai. Ia tertegun sejenak melihat kejadian itu. Masih dalam diamnya Bu Dekarto, ular-ular kecil yang sudah di bawahnya dengan cepat kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu akan menggigit, Bu Dekarto berlari ke depan dan berteriak, "Tolong, tolong Ji, ada banyak ular!" teriak Bu Dekarto. Tapi apa daya, dalam pelariannya ke depan, tak sadar kaki Bu Dekarto sudah terpatuk beberapa ular. Sarji yang kaget langsung keluar kamar dan menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" kata Sarji. "Itu nak, banyak ular mengejar ibu," jawab ibunya menatap Sarji serta berjingkrak-jingkrak
karena panik dan takut. Sarji melihat di belakang ibunya tidak ada apapun, dan ia kembali menatap ibunya. "Mana, Bu? Mana? Tidak ada apa-apa kok," jawabnya dengan meyakinkan dan menenangkan ibunya. Bude Karto ikut melihat di belakangnya. Ternyata ular-ular kecil tadi sudah tidak ada. Saat itu perasaan Bude Karto mulai tenang, tapi ia merasakan sakit di kedua kakinya seperti ditusuk-tusuk jarum. "Tapi kaki ibu kok sakit begini, Leh?" kata ibunya yang memegangi kaki kanannya. "Sebentar, Bu. Ibu duduk dulu di kursi. Saya lihat dulu," perintah Sarji. Sarji kemudian berjongkok untuk melihat kedua kaki ibunya yang dirasa sakit. Dia melihat dengan cermat dan perlahan. Sekian kali diamati dengan mata Sarji sangat dekat, kedua kaki ibunya tidak ada bekas apapun. Semua kulit kakinya terlihat normal. Dalam lubuk hatinya teringat kejadian akan hal dialami oleh babaknya 1 tahun yang lalu. Dalam keadaan panik dan sedih, ia langsung memutuskan untuk mengajak ibunya ke dokter terbaik di kotanya. Karena semakin lama, ibunya merasa semakin merasakan sakit di kakinya, sampai rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam kondisi kesakitan, ibunya dibawa dengan cepat oleh Sarji dan istrinya ke dokter. Waktu di tempat dokter, ibunya diperiksa dan langsung disuntik. Perlahan, sakit ibunya Sarji mereda untuk sementara. Dalam kondisi ibu Sarji yang sudah tenang dan merasa baikan, mereka kembali membawa ibunya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibunya dibaringkan di tempat tidur kamarnya dan dijaga oleh istri Sarji. Sementara Sarji pergi ke toko dan sawah untuk sekedar mengawasi serta melihat hasil kerja Udin di lapangan. Hari menjelang malam, Udin dan Sarji pulang bersama. Kedatangan mereka berdua dikagetkan dengan banyak orang yang sudah memenuhi rumah Sarji, dan tangis pilu dari beberapa tetangga serta kerabat Sarji yang sudah berada di rumahnya. Sarji masuk perlahan ke rumahnya di tengah kerumunan warga. Beberapa warga dan kerabat yang sudah berdiri berjajar di dalam rumahnya. Ia melewati beberapa kerabatnya dan menepuk pundak Sarji dengan mengatakan, "Yang sabar ya, Ji." Setelah tiba di kamar ibunya, ia melihat ibunya sudah tiada lagi, sedangkan istrinya tetap setia menangis di samping mayat ibu Sarji. Singkat kata, malam itu sekitar jam 11 malam, ibu Sarji langsung dikebumikan. Dari sinilah kekacauan hidup mereka dan inti dari cerita Nyi Ratu Blorong dimulai. Sebut saja Retno untuk panggilan istri Sarji. Ia masih sedih di malam kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumah Sarji ikut menenangkan kondisi Retno. Saat itu, kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba. Rumah mereka yang mewah kini diisi dengan kesedihannya. Dari sorot mata yang sayu, dia kelihatan memikirkan ke depan tentang rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Pagi menjelang, tamu dari jauh yang baru tahu mulai berdatangan. Sedang keluarga yang menginap ikut membantu untuk acara keagamaan di malam hari. Hari terus berjalan sesuai arahnya. Di hari ketiga kematian ibu mertua Retno, ia tidur ditemani Mbak Sri. Karena Retno, keluarga yang menginap sudah pulang semua. Kebetulan Mbak Sri ini juga adalah tetangga belakang rumah, istrinya Udin. Mereka selain tetangga dekat, juga sudah kenal lama sebelum berumah tangga. Malam harinya, setelah acara selesai, mereka membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam, sekitar jam 10. Retno dan Sri, serta ketiga anaknya, tidur berjajar di ruang tengah, beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Udin dan Sarji sendiri, setelah acara keagamaan, langsung keluar berdua ke gudang. Karena ada banyak barang yang datang dan harus masuk malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang. Nak Retno,
Ini ibu sama bapak. Panggilan ini berulang kali, sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan ini, dengan kepala yang masih kantuk, ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut. Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu, dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur, sampai akhirnya Retno menyibak pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening. Saat ia melihat keluar, tak ada apapun di belakang rumahnya, hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Dengan perasaan jengkel, ia memutuskan kembali untuk tidur. Tapi saat Retno baru berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul lagi. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai ini kedua kali. Saat terbuka tirai itu, ia mendapati kedua mertuanya sudah berdiri tepat di depannya menjadi pocong, dengan kainnya yang lusuh dan compang-camping semua. Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca dengan mukanya penuh luka sayatan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bapak, Ibu, ucap spontan Retno, serta tangan kanannya mengelus dada. Saat Retno masih beradu pandang mematung bersama dengan itu, bibir kedua mertuanya berucap bersamaan. Ingatkan suamimu, nak. Teganya membuat bapak ibu menjadi seperti ini, ucap sosok mertuanya. Selesai mereka bicara, tubuhnya Retno masih tidak bisa digerakkan lagi karena tertegun. Dengan cepat, rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuh, membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya. Saat badannya merasa bisa digerakkan sedikit, Retno langsung berteriak histeris dan menggeleng-gelengkan kepala. Bapak, Ibu, tolong, 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 ada bapak dan ibu di belakang, teriak Retno. Sri tadinya tidur terlelap dengan ketiga buah hatinya, langsung terbangun kaget dan berjingkat cepat tubuhnya. Ia berlari menuju dapur dan langsung meraih tubuh Retno yang mengejang dan menyeretnya ikut duduk, serta memeluknya dengan erat di lantai. Tenang, Mbak, kata Sri. Bapak, Ibu, tangis histeris Retno mulai pecah di pelukan Sri. Ketiga anak Sri juga ikut terbangun. Mereka berjalan ke dapur dan berdiri di pintu memandangi Retno yang masih menangis histeris ketakutan. Malam itu Retno dibawa ke ruang tengah, tapi dalam kondisi masih menangis sesegukan sampai menjelang subuh. Istri dan anak-anak Udin tak ada yang kembali tidur. Dalam tangis sesegukan Retno, ia menceritakan pesan mertuanya kepada Sri, dan secara tak langsung anak-anak Udin juga ikut mendengarkan. Beberapa jam kemudian, Udin dan Sri tiba. Mereka langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Sarji. Mendengar tangisan dari dalam rumah, mereka berdua bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Sarji berjalan masuk duluan dengan membuka pintu yang terkunci dan menyalakan lampu di ruang tamu, sedangkan Udin ikut berjalan di belakang Sarji. Saat Sarji mendapati istrinya menangis, ia mendekat dan mengambil alih pelukan dari tangan Sri. Sebenarnya ada apa, Bu? Sudahlah, Bu, jangan menangis terus. Jam segini kok pada belum tidur, ucap Sarji. Retno masih terus menangis sesegukan, tak menjawab apapun pertanyaan dari Sarji. Hanya gelengan kepala serta lirikan mata Sri yang bergerak di ruang tengah ditujukan kepada Udin. Sri menandakan ajakan untuk Udin segera pulang ke rumah. Udin yang melihat kode dari istrinya langsung mengajak semua anggotanya pulang ke rumah. Sri berharap Sarji bisa menenangkan istrinya sendiri dan mendapatkan informasi darinya tentang apa yang terjadi jika Retno sudah baikan. Di rumah, Sarji dan Retno kini mereka hanya tinggal berdua. Saat pagi, sinar terik matahari mulai masuk ke dalam ruang tamunya. Mereka berdua duduk lama dalam keheningan dan pelukan. Sinar pagi menembus celah dan kaca di rumah Sarji yang menghangatkan tubuh membuat perasaan Retno ingin memulai bicara serius kepada suaminya
tentang kejadian semalam. "Pak, sekarang jujur sama saya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan dari saya?" tanya Retno sambil menghapus air matanya. "Tidak ada yang saya sembunyikan, Bu," jawab Sarji menatap istrinya serius. "Jujurlah, Pak, jujur," bentak Retno yang semakin menipis kepercayaannya kepada Sarji. "Beneran, Bu, maumu bagaimana? Kalau tidak percaya, ya sudah," bentak Sarji dengan kasar. Merasa pertanyaan Retno buntu, dia memutuskan untuk diam, hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu, Retno membiarkan saja keras kepala suaminya daripada ribut-ribut di pagi hari. Karena ia sendiri sadar, suaminya sebenarnya wataknya pemarah, dan ia tahu juga bahwa Sarji baru pulang, belum sempat istirahat sama sekali. Setelah emosi keduanya mereda, Sarji langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan Sri, mengurusi kelengkapan untuk acara rutin nanti malam. Setelah siang hari, Sarji pergi entah kemana tanpa pamit kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Sarji dan melihat kondisi rumah sudah sepi, ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi kamar itu selalu terkunci dari luar, dan kuncinya selalu dibawa kemanapun sama Sarji. Sedikit memutar otak, istri Sarji meminta istri Udin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah, sedangkan Sri disuruh untuk berjaga di depan rumahnya, takut kalau Sarji tiba-tiba datang. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Retno secara perlahan naik anak tangga. Saat kepalanya sampai di depan jendela kecil satu-satunya, ia bisa langsung melihat isi kamar itu. Meskipun hanya sedikit sumber cahaya dari jendela itu yang masuk melewati kaca bening, berselip atas dan bawah, perlahan mata Retno mulai mengamati seluruh isi dan sudut kamar khusus suaminya. Saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai selambu transparan, betapa terkejutnya Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar menggunung di atas ranjang. "Masya Allah," gumam Retno. Tiba-tiba, ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Saat Retno menoleh ke arah Sri sebentar untuk melihat kondisi di depan, dengan cepat, kepala ular hitam itu langsung mengarahkan pandangannya ke muka istri Sarji. Kepala ular bergerak ke atas dengan menunjukkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno mengembalikan pandangannya untuk melihat isi dalam kamar, ia dikagetkan kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya, dengan lidah yang keluar masuk dari mulut ular besar itu. Seakan mulut ular besar itu mau memakan Retno hidup-hidup. Waktu mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia turun, sampai akhirnya Retno terpeleset dan jatuh dari tengah anak tangga. Retno pun kesakitan. Sri yang berdiri di depan rumah Sarji mendengar dan melihat Retno terjatuh. Ia langsung berlari menuju Retno. Dengan cepat, Sri membantunya untuk duduk. "Ada apa toh, Mbak? Kok bisa jatuh begini?" "Yang hati-hati, Mbak," tanya Sri sambil membersihkan baju Retno dan merapikannya. "Sudah, ayo cepat, ke rumah kamu saja, Mbak," jawab Retno yang masih meringis kesakitan. Tangan Sri memegangi lingkar pinggang Retno dan membantu Retno berdiri pelan. Meski langkah Retno tertatih saat dipapah Sri, ia tetap berjalan dengan sisa kekuatannya. Sekian menit, mereka berdua sudah sampai di rumah Sri. Pertama, Sri mendudukkan Retno di ruang tamunya dan memberi minum. Sri sendiri kembali ke rumah Retno untuk mengambil tangga sendirian. Waktu sampai di rumahnya sendiri, ia melihat nafas dan ketakutan Retno sudah mereda. Ia mulai menceritakan apa yang ia lihat di kamar khusus suaminya barusan. Tapi Sri hanya mendengarkan dan tidak begitu percaya dengan hal semacam itu. "Suamiku sudah tidak jujur kepadaku. Sudah, aku habis ini pulang ke rumah orang tuaku sendiri. Biarkan, Mbak, meskipun ibuku orang tidak punya, tapi tentram rasanya di rumah ibuku," terang Retno. "Apa
Tidak menunggu suamimu dulu, Mbak, pinta Sri. Sudah tidak perlu. Saya berangkat sekarang saja, Mbak. Nanti kalau Mas Sarji tanya, kamu jawab saja tidak tahu, jelas Retno. Tapi Mbak, kata Sri. Sudahlah Mbak, tolongin saya. Harta suamiku itu tidak benar kelihatannya, tegas Retno. Sri hanya tertunduk diam dan menyetujui permintaan Retno. Dengan kondisi masih sakit, ia pinjam sepeda kecilnya Udin yang berkarat untuk pergi ke rumah orang tuanya Retno di desa sebelah. Saat mau berangkat, perutnya terasa sangat sakit seperti mau datang bulan. Aduh Mbak, kata Retno yang baru memegangi sepeda Udin, serta tangan kirinya memegangi erat perutnya. Dan seketika itu juga, ia mulai gemetar dan lemas. Dengan cepat Sri memarkirkan sepedanya dan membantu Retno untuk duduk kembali di rumah Sri. Keinginan pulangnya yang sudah bulat akhirnya tertunda. Sampai akhirnya Retno berbaring di kamar Udin. Sambil menunggu dan merawat Retno, Sri memberikan nasihat agar tetap membicarakan baik-baik masalahnya dengan Sarji dan jangan asal menuduh suaminya yang bukan-bukan. Sri berpikir tidak baik jika Retno membawa masalah rumah tangganya ke rumah orang tuanya. Pastinya akan menambah beban kepada orang tuanya, sebab ibu Retno sendiri sudah tua. Sore hari, Udin dan Sarji pulang. Mereka berdua langsung masuk ke rumah dan menanyakan keberadaan Retno. Sri yang keluar dari dapur belum sampai menjawab, Sarji yang mendengar rintihan kesakitan wanita dari dalam kamar Udin langsung masuk. Saat itu juga, Sarji mencoba menenangkan istrinya sebentar dan meminta Udin untuk membawa kendaraan untuk mengantar istrinya periksa ke dokter. Sehabis surya tenggelam di ufuk barat, Sarji sendiri mengantar istrinya ke dokter. Sementara Udin di rumah diberitahu oleh istrinya kejadian tadi pagi. Tapi Udin berpesan kepada istrinya untuk tidak ikut campur rumah tangga orang lain dan menyuruh istrinya tidak langsung mempercayai cerita dari Retno sebelum tahu dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan kegiatan keagamaan di rumah Sarji, Udin dan istrinya yang mengambil alih beserta dua kerabat Sarji. Setelah acara keagamaan selesai, sekitar 30 menit, Sarji dan Retno pulang dari berobat. Mereka berdua langsung menuju ke kamar. Udin yang masih duduk-duduk di rumah Sarji langsung ikut menemui Retno bersama istrinya di dalam kamar. Sementara itu, saat Sarji ke belakang, Udin juga memberikan doa kepada Retno agar terhindar dari penampakan mertuanya lagi dan memintanya untuk lebih tenang. Hari demi hari, Retno masih sakit di rumahnya dan tak pernah lagi menceritakan kejadian melihat ular itu lagi kepada siapapun. Berulang kali, ia sudah dibawa ke dokter karena perutnya semakin mengeras dan membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasa karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal Sarji keluar, Retno akan pergi ke rumah Sri meski sakit. Retno hanya untuk menumpang istirahat dan mencari teman. Karena waktu itu, ia benar-benar kesepian di rumah yang besar, tapi menakutkan baginya. Hari ke-35 sejak kematian Ibu Sarji, di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Udin untuk merawat dan menemani Retno di rumahnya. Sedangkan Sarji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya. Udin sendiri ke sawah dan kebun Sarji terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjanya sebelum ke toko. Dari pagi Sarji datang ke toko, langsung duduk sendirian di ruang administrasi di belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang. Toko bangunan Sarji terbilang cukup luas. Letak toko Sarji menyatu dengan gudang di belakangnya. Di sisi belakang toko ada ruangan untuk administrasi. Jarak ruangan ini dan depan toko sekitar 30 meteran. Jadi pembicaraan di ruangan ini tak akan terdengar dari pegawai yang berada di depan. Biasanya, ruangan ini ditempati Udin untuk merekap keuangan dari semua laba usaha Sarji. Tapi siang itu tidak demikian. Saat Sarji di dalam ruang yang sudah menunggu, 1 jam kemudian, Ronald datang ke ruangannya sendirian. Seperti biasa, Ronald datang menagih uangnya kepada Sarji untuk barang yang sudah terjual.
Hari itu memang toko Sarji tidak seberapa ramai, hingga 3-4 orang pengunjung. Dari kesemua pengunjung sudah dilayani oleh pegawai Sarji yang berada di depan. Udin baru datang ke toko bangunan. Toko Sarji juga yang sampai saat itu digunakan untuk pusat mengontrol semua usaha. Setelah ia memarkirkan motor di depan, ia melihat semua pegawai duduk dan melayani pembeli di depan semua. Udin berfirasat di belakang sudah ada Sarji dan Ronald. Karena rasa sungkan, hal itu menjadi lumrah dilakukan para pegawainya. Udin langsung berjalan menuju ruang admin di belakang. Dalam perjalanan ke belakang, sapa dan senyum dari semua pegawai Sarji sebagian terlontar kepadanya. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruangan admin, Udin terhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Brek! Suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruangan admin. "Jancuk! Asu kamu, Nal. Tega kamu menumbalkan Erna," bentak kasar Sarji. "Maaf Ji, aku terpaksa," jawab Ronald. "Kamu memang anjing, Nal. Dulu kamu janji ke aku Erna bakal senang, tapi kenyataannya malah kamu tumbalkan. Jancuk!" bentak Sarji yang mengeras dan memegangi kerah baju Ronald. "Gimana lagi, Ji? Masalahnya Nyi Ratu mintanya Erna. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus setelah Erna mati, aku tidak boleh sama Nyi Ratu nikah lagi. Aku disuruh cuma melayani orangnya saja," jawab Ronald yang bingung.